Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Insyaallah kita lanjutkan fikih nikah, masih tentang mahar mithil. Mahar mithil artinya kadar mahar standar untuk seorang perempuan. Kemudian yang kemarin, yang terakhir pembahasan kita tentang mujibati maharil mithl, artinya sebab-sebab yang mewajibkan mahar mithil. Artinya wajib terhadap seorang laki-laki untuk membayar mahar kepada seorang perempuan, tapi mahar yang dibayar adalah mahar mithil. Yang pertama yang sudah kita sebutkan kemarin, wajib mahar mithil ketika tidak disebutkan mahar dalam akad. Jadi ketika akad, saya nikahkan anak saya kepadamu, sudah tidak ditentukan maharnya. Nah, ini hukumnya yang mahar tetap harus dibayar oleh suami untuk istrinya, walaupun dalam akad tidak disebutkan maharnya. Cuman kadar mahar yang dibayar adalah mahar mithil. Mahar mithil artinya mahar standar untuk istri itu. Yang dilihat kadarnya, kadar standar seorang perempuan maharnya, dilihat ke kakaknya, ataupun adiknya yang sudah pernah menikah, ataupun bibinya, tantenya yang sudah pernah menikah. Dilihat mereka perempuannya, keluarganya itu nikah dengan mahar kadarnya misalkan 10 gram. Berarti kadar standar mahar bagi perempuan itu adalah 10 gram. Di samping juga diperhatikan yang kelebihan-kelebihan yang lain. Seperti bisa jadi perempuan ini lebih cantik dibanding kakaknya, atau dia ini masih perawan, sedangkan kakaknya dulu 10 gram ketika nikah dalam keadaan misalkan janda. Ini juga perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi nilai plus untuk perempuan itu, yang mengakibatkan nanti mahar mithilnya bertambah. Yang sebab yang kedua yang mewajibkan mahar mithil, ketika mahar disebutkan dalam akad sesuatu yang tidak sah sebagai mahar. Nah, disebutkan dalam akad maharnya, tetapi mahar yang disebutkan itu mahar rusak ataupun tidak sah sebagai mahar. Contoh yang kemarin kita sebutkan, apabila mahar yang disebutkan dalam akad sesuatu yang tidak berharga menurut pandangan syariat, seperti khamar, 10 botol whisky jadi mahar. Itu berharga, bagi kita berharga kalau dijual harganya tinggi, tapi dalam pandangan syariat itu tidak berharga karena dia itu benda yang haram dikonsumsi. Sehingga kalau jadikan mahar, saya nikahkan anakku kepadamu dengan mahar 10 botol minuman keras, sah itu mahar? Tidak sah. Hukumnya nanti si laki wajib bayarnya ke istri, bayar apa? Bayar mahar mithil. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, contoh yang mahar yang tidak sah sebagai mahar, yang kedua apabila si seorang laki-laki menikahi dua perempuan sekaligus dengan mahar yang satu. Ini saya terima nikah kalian berdua dengan mahar 10 gram. Ini enggak sah, 10 gram untuk mahar mereka berdua, dua istri dinikahin sekaligus. Ini enggak sah karena tidak diketahui berapa kadar si istri pertama dan kadar istri kedua. Artinya yang contoh seperti ini tidak sah sebagai mahar, yang nanti hukumnya si laki-laki wajib memberikan mahar mithil untuk masing-masing dua istri. Untuk nikahnya sah atau tidak? Nikahnya sah. Nikahnya sah, yang tidak sah mahar yang disebutkan dalam akad.
Yang ketiga, yang selanjutnya, apabila suami atau istri mensyaratkan khiyar pada mahar. Ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 10 gram, tetapi saya minta khiyar dulu. Ntar kalau saya setuju selama 3 hari ini ya udah 10 gram. Kalau enggak, saya dalam jangka 3 hari ini, dalam waktu 3 hari ini saya enggak setuju, ntar kita ganti ke mahar yang lain. Nah, jadi beliau mensyaratkan khiyar untuk mahar yang disebutkan dalam akad. Ini juga tidak sah mahar. Tidak sah sebagai mahar, nanti hukumnya wajib mahar misal. Kemudian yang selanjutnya, yang contoh mahar yang tidak sah, idza naqal musannif rahimahullah, idza nakaha rajulun imra'atan ala sadaqin musamman ka'alfin wa syurita fil 'aqdi anna li abiha aw li akhiha alfan aw ala an yu'tiyahu alfan fal madhhabu fasadus sadaq. Ini yang mungkin terjadi di sebagian daerah ya. Hati-hati. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar tertentu yang disebutkan dalam akad, misalkan 20 gram, 30 gram, tetapi wasyurita disyaratkan dalam akad, sebagian mahar itu nanti untuk kakaknya ataupun untuk bapaknya. Nah, ada syarat seperti itu. Ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 30 gram, tapi 10 gramnya buat saya sebagai bapak. Nah, ini hukumnya sah atau tidak? Tidak sah. Nikahnya sah. Nikahnya sah, tapi mahar yang disebutkan tadi tidak sah. Karena syarat mahar harus seutuhnya menjadi milik istri. Tidak boleh disyaratkan mahar untuk orang lain selain istri. Ini saya nikahkan dengan mahar 30 gram, tapi dengan syarat nanti kamu harus bayar ke saya sekian. Ini mungkin kalau hati-hati yang di Makassar tadi, yang uang panai. Hati-hati kalau terjadi seperti ini, enggak sah mahar. Yang wajib kan mahar misil, tidak wajib mahar yang disebutkan dalam akad. Kalau bapaknya menikahkan seperti yang nikahkan anakku kepadamu dengan mahar 100 juta, tapi dengan syarat nanti kamu bayar ke saya 20 juta. Oh, uang panai. Dengan syarat harus bayar uang panai ke kami keluarga 50 juta. Oh, ini tidak sah. Enggak sah mahar yang disebutkan. Karena ketentuannya mahar itu harus seutuhnya menjadi milik istri, sehingga tidak boleh disyaratkan sebagian mahar ataupun disyaratkan harta yang lain selain mahar untuk orang lain. Nggak boleh. Tapi kalau di luar akad ya mungkin boleh. Kalau di luar akad atas kesepakatan sebelum akad, nanti maharnya 10 juta misalkan 10 gram, tapi harus ada uang panainya. Uang panainya syaratnya sebelum akad. Atas kesepakatan itu lain. Ini yang tidak boleh kalau disyaratkan dalam akad. Ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 10 gram dengan syarat kamu harus bayar uang panai untuk saya 50 juta. Artinya apa nanti suaminya bayar ke istrinya 10 gram, ke bapaknya 50 juta sebagai uang panai. Sah seperti itu? Enggak sah. Tidak sah sebagai nikahnya sah, tapi maharnya tidak sah. Nanti kalau yang contoh seperti ini, kewajibannya apa? Suami yang wajib membayar untuk istri cuman mahar misal. Lihat kakaknya dulu nikah berapa, 20 gram, udah bayar 20 gram. Ke bapaknya wajib enggak? Bapaknya enggak wajib. La ilaha illallah. Yang selanjutnya yang mengakibatkan rusaknya mahar yang disebutkan dalam akad, idza kana al-mahru majhulan fil 'aqd. Apabila mahar yang disebutkan dalam akad majhul, enggak diketahui. Majhul. Contoh misalkan saya nikahkan ke anak saya kepadamu dengan mahar 10. 10 apaan? 10. Ataupun 10 gram kah? Atau 10 juta? Atau 10 miliar dengan mahar 10. Apaan 10? Nah, ini contoh yang dijadikan mahar sesuatu yang tidak diketahui.
Ataupun contoh lain, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar salah satu dari 2 kambing ini. Nah, yang mana itu salah satu kambing? Majhul, tidak diketahui. Salah satu dari 2 kambing. Makanya mahar yang disebutkan dalam akad harus maklum, harus diketahui, baik dari segi bilangannya, kadarnya, harus diketahui. Kalau misalkan yang disebut mahar yang disebutkan tidak diketahui, seperti tadi, saya nikahkan saya nikahkan anakku kepadamu dengan mahar 100. Apaan 100? Nggak diketahui, 100.000 kah? 100 gram kah? 100, nggak diketahui. Ini majhul namanya. Kalau majhul seperti ini hukum nikahnya sah, tetapi mahar tidak sah. Nanti hukumnya wajib bayar mahar miskin. Ini sebab yang kedua. Jadi sebab yang mewajibkan mahar misal yang pertama yang kemarin kita sebutkan ketika dalam akad tidak disebutkan mahar. Yang kedua, jika dalam akad disebutkan mahar, cuman mahar yang disebutkan sesuatu yang tidak sah jadi mahar. Contoh-contoh yang telah kita baca tadi. Yang selanjutnya yang mewajibkan mahar misal, yang ketiga fasadu aqdin nikah. Ketika tidak sah akad nikah. Misalkan contohnya idza kana aqdun nikah fasidan, apabila terjadi akad nikah tapi akad nikahnya yang tidak sah, batal. Li faqdi syaratin, karena tidak terpenuhi syarat dari syarat sahnya, misalkan seperti kazawaj bi ghairi syuhud, nikah tanpa saksi atau tanpa wali. Thumma, kemudian setelah nikah padahal nikahnya enggak sah. Thumma hasalat dukhul bizaujah, tiba-tiba suaminya malamnya pulang berhubungan. Fayajibu laha mahrul mithli, maka hukumnya suami sekarang sudah berhubungan, wajib bayar mahar mithli. Untuk menutupi kekurangan perempuan tadi sudah berhubungan dengan suami. Jadi ketika akad tidak sah, kemudian si suami berhubungan dengan istrinya dengan akad yang tidak sah tadi, hukumnya wajib bayar mahar misal. Bukan berarti gratis, enggak, harus bayar mahar misal. La ilaha illallah. Cuman hukum berhubungan tadi apa Ustaz? Hukum berhubungan kalau dia tahu tidak sah dianggap zina. Kalau dia tahu tidak sah, hukumnya dianggap tidak sah. Tapi kalau sudah berhubungan, hukumnya wajib mahar misal. Ya. Kalau sudah ada mahar sebelumnya, ya sudah, tinggal dikembalikan maharnya. Kalau sesuai sama mahar misalnya 10 gram, ya khair. Tapi kalau tidak, misalkan mahar misal lebih rendah, kembalikan sebagian. Atau bisa jadi mahar misal lebih tinggi, suami nambahin. Artinya yang berkewajiban bukan mahar yang disebutkan dalam akad, tapi mahar misal. Karena nikahnya tidak sah. Ala safayajibu laha mahrul mithli, maka wajib untuk perempuan itu mahar misal. Li'anna al-'aqda fasid, karena akad yang terjadi tadi batal, tidak sah. Maka fayafsidul mahrul musamma fi, maka juga ketika akadnya tidak sah, begitu juga mahar yang disebutkan dalam akad juga tidak sah. Seperti misalkan kawin kontrak, misalkan naudzubillah min dzalik, hukum nikahnya tidak sah karena enggak cukup syarat. Tapi kalau suami ini berhubungan dengan istrinya, wajib bayar mahar. Mahar apa yang dibayar? Bukan mahar yang dalam akad tadi, mahar misal. Mahar misal ada kalanya lebih rendah dari yang disebutkan dalam akad, atau kadang-kadang lebih tinggi. Kalau mahar misalnya lebih murah, ya untung. Yang enggak untung bagi dosa. Enggak untung. Kemudian wa yathbutu mahrul mithli ma'a wujubi tafriq bainahuma,
dan wajiblah mahar mithil serta wajib memisahkan. Kalau sudah diketahuan mereka itu nikah tanpa wali, wajib dipisahkan. Tak boleh mereka hidup serumah lagi. Wajib terhadap pemerintah RT, RW harus misahin. Tak boleh mereka tinggal bersama. Cuman kalau yang seperti ini dijilid atau enggak, ataupun dirajam atau tidak, dihukum zina atau tidak, tidak. Karena misalkan dia nikah tanpa wali, karena ada sebagian ulama yang membolehkan nikah tanpa wali, mungkin diikut ulama itu. Jadi ada namanya syubhat. Jadi sebuah perbuatan yang dasarnya adanya hukuman, kemudian jika dilakukan dengan adanya syubhat, hukumnya tidak dihukum. Tidak dihukum. Contoh misalkan seorang laki-laki berhubungan dengan bukan istrinya, ketika dia berhubungan dia pikir itu istrinya. Dia kira itu istrinya. Perempuan itu juga nganggap itu suaminya, dia kira itu suaminya. Udah malam enggak ada lampu, pagi-pagi pas bangun dia salah, bukan. Itu dipukul atau enggak? Dirajam? Enggak dirajam. Enggak dirajam. Karena wataknya hubungan yang terjadi tadi namanya hubungan yang ada syubhat. Nah, ada kekeliruan lah di situ. Sehingga tidak dirajam, tidak dihad, tidak dihukum. La ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya yang mewajibkan tadi apa yang tadi wajib mahar mithil, apabila akad nikah yang dilakukan tidak sah, kemudian sudah berhubungan, wajib mahar mithil. Yang selanjutnya yang sebab yang mewajibkan mahar mithil, ini semua enggak ada hukum. Yang tadi, yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, 3 sebab itu semua berhubungan dengan nikah. Artinya yang pertama misalkan ketika tidak disebutkan mahar dalam akad, atau disebutkan tapi maharnya tidak sah sebagai mahar, atau yang ketiga akad nikahnya tidak sah. Yang selanjutnya yang keempat al-wat'u bi syubhah, wata' dengan adanya syubhat, ada kekeliruan seperti tadi. Contoh tadi seorang laki-laki, contoh di idza waqa'a syubhat, idza waqa'a wat'un bi syubhatin, apabila terjadi hubungan tapi ada sedikit kekeliruan. Contoh, ka'an dhannal mawtu'ata zawjatah, seperti seorang laki-laki menyangka bahwa perempuan itu istrinya, padahal bukan. Jadi kalau tidak ada saksi kan batal. Bagaimana kalau janda? Harus ada saksi juga. Harus ada saksi. Mazhab Syafi'i harus ada saksi, harus ada wali. Ada sebagian mazhab membolehkan tidak ada saksi, tapi walaupun boleh tidak ada saksi, mereka ada syarat yang lain yang lebih berat dibanding saksi. Contoh mazhab Imam Malik kalau enggak salah, beliau dari wali wajib boleh. Mazhab Imam Malik wali wajib ada wali. Syarat sama seperti mazhab Syafi'i. Cuman menurut mazhab Imam Malik tidak wajib adanya saksi. Enggak wajib ada saksi, tapi memang enggak wajib ada saksi, tapi wajib mensyiarkan akad nikah. Enggak perlu saksi, tapi akad nikah yang terjadi wajib disyiar. Wajib bikin pengumuman di masjid, si fulan sudah nikah sama si fulan. Artinya juga lebih berat persyaratannya lebih berat dibanding mazhab Syafi'i. Memang mereka enggak mensyaratkan seperti mazhab Syafi'i harus ada saksi sekian orang. Mereka tidak. Cuman ada syarat yang lain yang lebih berat, yaitu akad nikah yang terjadi wajib disyiarkan, wajib diketahui oleh orang ramai. Lebih berat. Jadi yang selanjutnya yang mewajibkan mahar mithil adalah wata' syubhat. Wata' syubhat artinya hubungan yang terjadi karena keliru. Seperti tadi seseorang laki-laki ketika berhubungan dengan perempuan, dia mikirnya itu istrinya, padahal bukan. Kemudian setelah terjadi, salah,
tiba-tiba bukan istri dia. Hukumnya bagaimana itu? Si laki ini wajib bayar mahar ke perempuan. Wajib bayar mahar karena dia sudah sudah menodai lah, mungkin masa sekarang sudah menodai perempuan itu, sehingga wajib bayar mahar misil walaupun di sini nggak ada nikah. Atau contoh termasuk syubhat juga yang tadi, seseorang laki-laki berhubungan dengan istri, dengan perempuan dengan sebab nikah yang tidak sah, seperti contoh tadi, nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, itu nikah tidak sah. Kemudian dia berhubungan, ini juga sama hukumnya, wajib mahar misil. La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir yang wajib mahar misil adalah hubungan yang haram, zina. Kalau seorang laki-laki berzina dengan perempuan, wajib laki ini bayar ke perempuan, wajib bayar mahar misil. Enggak mudah. Kita baca, idza waqa'a wat'un haram, apabila terjadi hubungan yang haram, kamaghsubatin, seperti perempuan yang dipaksa untuk zina. Kita culi itu, ada diculik perempuan dipaksa untuk zina, paksa berhubungan. Hukumnya wajib laha maharul mithli, wajib mahar mithli. La ilaha illallah. Wa in takarrara al-wat'u, kalau misalkan keulang-ulang berhubungan, dia paksa, dia dikunci di rumah, di kamar, dia pagi dia hubungan, siang, sore, malam lagi, sehari dia berhubungan sampai 5 kali, maka wajib keulang mahar misil. Udah 5 kali, wajib bayar 5 mahar. Kalau perempuan itu mahar standarnya 10 gram, berarti si laki ini wajib bayar 50 gram. Sekali ulang wajib bayar, ulang lagi wajib bayar, ulang lagi wajib bayar, tambah double. La ilaha illallah. Ini kalau mahar, kalau terjadi wata' yang haram. La ilaha illallah. Inilah 5 sebab yang mewajibkan mahar misil, yang mewajibkan mahar. Suka semua suka, zina semua zina, enggak. Salah perempuan itu, dia juga mau, kadang-kadang dia minta, itu bahaya lagi, dia yang justru dia yang menodai diri sendiri. Ini enggak, ini yang maksud di sini, ini hubungan yang dipaksa, diperkosa lah bahasa sekarang. Diperkosa. Kalau selama diperkosa ia berhubungan dengan perempuan itu 10 kali, ya sudah 10 mahar. Kalau satu maharnya perempuan itu mahar standarnya 10 gram, ya sudah kali aja 100 gram baru harus bayar. 100 gram. Auzubillah min dzalik. Inilah ketentuan tentang mahar. Insyaallah untuk kajian minggu ke depan kita masuk pembahasan yang baru tentang at-talaq. Ini talak, ini cerai. Ini hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak suami main-main dengan talak. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Enggak ada sabarnya sama sekali. Apa salahnya kalau istrinya ngomel-ngomel, keluar rumah lari tidur di masjid, selesai. Besok balik lagi ke rumah udah tenang lagi. Ini istri ngotot, suami ngotot, akhirnya apa yang terjadi? Pisah. Ntar yang korban siapa? Anak. Yang korban anak. Anaknya hilang, bapaknya enggak tahu kemana, ibunya enggak tahu kemana, hiduplah anaknya di jalan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang jadi pencopet, ada yang jadi na'udzubillah min dzalik pengemis, ada yang jadi pang. Itu mungkin salah satu sebabnya karena hubungan orang tua yang hancur karena ini talak. Hati-hati, jangan sama sekali main-main dengan kata-kata talak, cerai. Jangan.
Kalau bisa dikunci mulut, sampai apapun ini mulut berusaha untuk mengunci dari talak. Talak memang sesuatu yang tidak bagus. Kenapa syariat membolehkan? Entar ada syariat hikmahnya. Kenapa syariat membolehkan talak? Tidak mengharamkan talak kecuali di sebagian kondisi haram talak. Tapi hukum dasarnya talak makruh. Artinya syariat memberikan hak untuk talak. Kenapa? Karena memang kadang-kadang suami istri ada saatnya enggak mungkin untuk berlanjut. Jadi suami punya misi sendiri, istri punya misi sendiri yang tidak mungkin disatukan kembali. Yaitu solusinya bagaimana? Ya sudah cerai. Tidak sebagian agama Nasrani kalau enggak salah enggak boleh cerai, enggak ada talak. Akhirnya apa yang terjadi? Suami benci ke istri, istri benci ke suami, sudah. Tapi hukumnya enggak boleh cerai. Ribet. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya jajan di luar, istrinya jajan. Jajan. Nah, seperti itu hidup keluarga, enggak ada ketenangan sama sekali. Islam membolehkan talak dengan hikmah. Membolehkan talak ketika salah satunya ketika hubungan suami istri ini tidak mungkin dilanjutkan. Tidak mungkin lanjutkan. Ya bagaimana sudah? Silakan. Bisa suami nyari istri lain, istri nyari suami lain, sudah selesai. Ntar sama-sama mendapatkan pasangan yang lebih nyaman daripada dipaksain nggak boleh cerai. Makanya talak ini dasarnya di syariat dalam Islam disyariatkan talak, dibolehkan talak dengan hikmah, dengan ada misi, ada tujuan. Tapi yang sekarang terjadi kadang-kadang laki-laki ini yang tidak pernah paham tentang agama memakai senjata talak ini bukan pada tempatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak terbengkelai, anak bermusuhan, dan keluarga hancur. Ini semua karena memakai hak talak ini bukan pada tempatnya. Jadi insyaAllah mulai malam besok kita memasuki pembahasan tentang talak, yaitu cerai. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.